Saya mengundang juga Bapeda Kota Gorontalo, Pak Didi. Mungkin bisa ya kita bikin jadi pembanding lah. Kalau di kota seperti apa? Apakah ada ribut-ribut soal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dari anggota Dewan Provinsi, Pak Yusran, Pak Prof. Saya hormati Pak Presiden Forum Demokrasi Gorontalo. Kami hanya ingin menambahkan sedikit saja karena terkait pokir ini sebenarnya secara regulasi kita menggunakan regulasi yang sama. Yang pembeda ini hanya wilayah, berbicara di provinsi dan kabupaten kota. Mekanismenya sama Pak Hadi, akan tetapi sebenarnya yang lebih ribet itu kabupaten kota. Karena kalau di kabupaten kota itu kita tambah lagi satu plus musrembang yang ketemunya dengan masyarakat. Kalau di provinsi kan musrembangnya hanya ketemu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi sebenarnya kalau menurut kami agak lebih ringan lah membahas RKPD provinsi karena hanya DPRD, ada pokir dengan kabupaten kota. Kalau kami di kabupaten kota Pak Hadi itu masyarakat, kita harus memadukan antara musrembang yang dari masyarakat, dari kelurahan, kecamatan, kita harus selaraskan dengan pokir DPRD dan itu luar biasa itu. Kalau di kabupaten kota. Di kami Pak, di kota Gorontalo, sejak dini itu, sejak dari awal dari rancangan kami memang sudah menggandeng Bapak Ibu anggota DPRD kota. Kami selalu menggunakan lewat Ibu Kepala Bapeda, setiap entry terhadap tahapan perencanaan itu kami selalu mengunjungi DPRD kota. Itu selalu diinisiasi oleh Ibu Kepala Bapeda. Jadi kami di situ membicarakan bahwa ini loh yang menjadi prioritas-prioritas pembangunan di Kota Gorontalo untuk tahun perencanaan misalnya tahun 2023. Nah itu dari awal kami sudah selalu mengkomunikasikan itu. Sehingga komunikasi itu terjalin sampai dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, memang Pak Hadi, di pokir ini sebagai saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Nixon, Pak Umar ya? Pak Umar Karim, bahwa memang ada yang lemah dari sisi regulasi terkait dengan pokir itu sendiri, seperti itu. Nah, kalau kami di setiap tahapan itu komunikasi itu kami bangun terus sampai dengan musrembang, sebelum musrembang di ini. Sehingga ketika masuk di RKPD penetapan itu yang jadi kendala terbesar Pak Hadi sebenarnya kalau kami adalah dengan penetapan penerapan SIPD ini penentuan misalnya usulan-usulan tersebut itu kan lokasinya harus jelas by name by address karena memang sistem yang ada sekarang rata-rata RKPD itu sudah menggunakan rincian ya, mohon maaf Pak Umar Karim, RKPD yang ada sekarang itu rata-rata sudah menggunakan rincian jadi belanjanya sudah kelihatan seperti itu di SIPD sehingga ketika melakukan cross check di lapangan itu ada memang tahapan yang memang teknis sekali. Kenapa usulan-usulan itu tidak masuk misalnya dari pokir. Misalnya kalau ada usulan fisik, rata-rata itu kan sudah ada yang namanya harus ada ASB-nya, analisis standar belanjanya. Nah ini yang tidak sempat tersusun sehingga kadang-kadang itulah masalah teknis yang sehingga tidak bisa masuk dalam
tahapan itu. Nah, ini sebenarnya kendala-kendala teknis yang kalau kami di kota itu selalu dari awal baik itu ketika di Musrembang maupun ketika kita penyelarasan dengan DPRD, kami selalu menyampaikan bahwa tolong kalau ada usulan pokir yang bersifat fisik, tolong itu sudah harus disertai dengan ASB-nya, Pak. ASB-nya sehingga itu akan memudahkan kita untuk melakukan penyelarasan seperti itu. Nah, sehingga alhamdulillah di kami di kota ya sampai sekarang aman-aman Pak untuk penyusunan untuk pokir, walaupun ada ini sedikit tapi masih dalam batas-batas kewajaran. Nah, ada yang ingin kami sampaikan sedikit tadi terkait dengan apakah bisa KUA PPAS itu dikembalikan apabila tidak disepakati. Nah, ini yang supaya kita tidak terjebak di situ, PP 12 pasal 91 menyebutkan bahwa dalam batas 6 minggu ketika eksekutif menyerahkan KUA PPAS ke DPRD dan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka eksekutif itu langsung menyerahkan RAPBD-nya mengacu ke RKPD. Jadi tidak ada ruang lagi untuk balik ke RKPD, langsung. Dan itu juga secara simultan sampai di RAPBD. Nah, ini yang harus hati-hati sekali, karena ini berbeda dengan Permendagri pengelolaan keuangan yang lama, PP 58. PP 12, memang ya ini seperti yang waktu kemarin Pak Umar Karim sampaikan, bahwa ini budaya literasi kita yang kurang. Kadang-kadang kita, ini aturan kok sama ini, paling DPIC sama. Kita lihat sepintas sama sehingga kita akan langsung generalisir, ini sama. Padahal ada pasal-pasal krusial yang sering menjebak. Konsekuensinya apa? Saya kasih contoh satu. Kalau dulu ketika RAPBD itu tidak disepakati dan akhirnya pemerintah menerbitkan perkada tentang RAPBD, maka yang kena sanksi itu dua pihak, eksekutif dan legislatif. Di PP 12 tidak seperti itu, Pak Adi. Di pasal 107 itu disebutkan, di situ disebutkan bahwa kalau keterlambatan itu kurang lebih ya, keterlambatan itu disebabkan oleh kelalaian eksekutif, artinya eksekutif tidak menyampaikan RAPBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan, maka yang kena sanksi administratif itu adalah kepala daerah, anggota DPRD lepas. Sebaliknya, kalau pemerintah eksekutif menyampaikan RAPBD tepat waktu, tapi legislatif yang tidak membahas, maka yang kena itu adalah legislatif. Seperti itu kira-kira. Jadi memang kita harus hati-hati memahami PP 12 karena di dalamnya Pak Adi banyak sekali pasal-pasal yang menjebak kalau kita tidak membaca dengan teliti. Mungkin itu dari kami Pak Kan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.